Selanjutnya, mari kita sama-sama simak apa yang akan diuraikan oleh seseorang yang tinggal di Yaman yang kebetulan melakukan penelitian terhadap klan Bang Alawi ini. Apakah ada perbedaan di sini? Mari kita simak sama-sama. Daerah Hadramaut itu memang kosong di zaman itu. Jadi orang-orang pendatang ini dikirimlah ke sana gitu loh. Akan tetapi ketika mereka sudah semakin besar, mereka mau nikah dengan orang Yaman itu kesulitan karena mereka kan orang Yaman tahu kalau mereka keturunan Yahudi gitu loh yang datang itu. Suara saya jelas nggak? Iya, iya, iya. Jelas. Nah, jadi setelah itu sudah besar, mereka ambil inisiatif sendiri, berpikir bagaimana caranya bisa nikah dengan orang Yaman. Kita nggak tahu niat dibalik itu mereka ya. Habis itu diantara mereka banyak yang masuk Islam. Masuk Islam terus nikahlah dari orang Yaman, dari kabilah-kabilah itu nikah. Nggak tahu entah setan apa yang merasuki mereka ngaku keturunan Nabi. Nah, setelah sudah ngaku keturunan Nabi, mereka besar-besarlah di Yaman. Habis itu mereka datangi orang-orang Badui itu mintain kambing. Dibilangin kalian gak usah sholat, kami ini keturunan Nabi, yang penting kalian muliakan kami, kalian masuk surga. Itu orang Badui, videonya ada 3 video aku wawancarai orang Badui itu, Gus. Cuma kan keadaan aja yang belum memberanikan saya untuk saya upload gitu loh. Jadi orang-orang Badui itu didatangin, dimintain kambing, hasil panen mereka itu dijanjiin karoma, dijanjiin surga gitu. Jadi sama halnya lah dawer di Indonesia itu, jual pasir, jual minyak, yang bilang irkun Nabi, apa keringat Nabi segala macam, sama lah dawernya itu. Terus setelah mereka sudah semakin besar berbaur dengan orang Yaman, mereka sudah mulai merontak, terakhir berdirikan partai komunis seperti yang dibawa sama mereka dari Jerman sana. Dulu kan pembantian komunis di Jerman kan besar-besaran itu, makanya mereka kabur. Jadi PBB itu tempatkan mereka ke Yaman gitu loh. Habis itu mereka dirikan partai komunis, ya pemimpinnya mereka sendiri, itu Al-Atos, Al-Jufri, dan teman-teman bin Syihab juga ada itu di komunis, di partai mereka. Den Aidit juga keturunannya Den Aidit. Ketika mereka berkuasa, Al-Jufri jadi wakil presiden waktu itu, yang pahamnya Al-Jufri itu jadi presiden. Habis itu mereka tutup pesantren nggak boleh, wanita nggak boleh pakai jilbab. Tentara juga di kesatuan kalau ketahuan puasa itu dipecat gitu loh. Dan saya nggak hanya cerita teman-teman, saya wawancarai orang. Saya berani kalau wawancarai orang, kan pernah kan Gus Hasan lihat saya wawancarai orang Yaman sembarangan di jalan yang megang senjata kemarin itu kan ada saya takut. Jadi kayak gitu. Setelah itu mereka setelah berkuasa ke Yaman, yang marga-marga ini kan setelah berkuasa partai komunis, keluarlah orang saingan mereka yang ada di zona sana di Yaman Selatan. Menang dia jadi presiden. Dirubah semua sama dia Yaman, dijadikan satu. Yaman Utara sama Yaman Selatan. Habis itu semua syariat Islam dikembalikan. Terus komunisnya didor. Ada yang dibedel kepalanya, termasuk bapaknya Wan Abid juga itu kan kena bedel kepalanya. Bukan mati jihad itu. Seperti itu. Habis itu mereka lari terbirit-birit lah. Ya itu jelas lah, Belanda setelah itu lihat orang di padang pasir lari-lari, ya diambil lah, dibawa ke Indonesia. Habis itu di Indonesia ya mereka bikin ini lagi, bikin onar juga. Ya, nyatanya mendirikan partai komunis juga, DN Aidit sama beberapa Habib yang lainnya. Taruhlah kalau DN Aidit nggak dipercaya sama mereka, terus Habib yang lain juga di belakangnya kan ada itu. Ada 2 atau 3 Habib itu, teman-temannya. Ya menunjukkan memang mereka bawa komunis dari Yaman gitu loh. Ya itu yang sangat ngerinya. Terus sekarang anak di Aden ini Gus Hasan. Ya. Anak-anak lagi di Aden ini, anak ketemu kemarin malam orang yang apa? Kayak RT lah gitu kalau di Indonesia ya Gus Hasan ya.
Saya pertanyakan masalah ini, masalah hujan susu itu. Saya juga punya videonya lucu. Tahu ada dengarnya kurang ajar. Kan cerita kan ada pernah Habib datang ke Aden kan. Terus kalau kamu